Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, dimanapun berada, pada pagi ini saya ingin menyampaikan sebuah kabar gembira yang insya Allah ini menjadi satu dorongan bagi kita untuk kita terus berjuang, untuk kita semakin yakin bahwa apa yang sedang kita perjuangkan ini insya Allah semakin memperkuat bahwa kita dalam posisi dan track yang benar. Kabar berita ini tentu memberikan sekali lagi satu keyakinan kepada kita bahwa Muhammad Qasim adalah sosok calon Imam Mahdi bagi kita, karena orang yang tadinya sama sekali tidak yakin, ternyata alhamdulillah saat ini tadi malam menyatakan kepada saya bahwa yang bersangkutan mulai percaya dan mulai meyakini apa yang disampaikan oleh Kang Diki itu benar. Berita baiknya adalah saya sudah lama memberikan informasi, walaupun tidak terlalu sering kepada yang bersangkutan. Namun tetap saja yang bersangkutan itu hanya sekedar mendapat informasi dari saya itu numpang lewat saja. Artinya orang ini tidak yakin lah, apalagi setelah dia tahu bahwa Muhammad Qasim itu sosoknya seperti yang saya share ke dia, tidak meyakinkannya. Rekan sekalian, orang ini adalah salah satu pejabat dari BMKG. Jadi, kabar bahagia yang ingin saya sampaikan pada pagi ini adalah orang yang saya harapkan untuk mulai percaya, karena ini terkait dengan sebuah hadis, maka saya sering berdoa, berharap bahwa salah satu yang saya bisa yakinkan adalah salah satu petinggi atau pejabat BMKG ini. Kenapa demikian? Jika yang bersangkutan benar-benar sudah yakin, maka ini akan menambah satu support bagi saya, yaitu memberikan informasi, menganalisa atau apapun yang ada hubungan dengan tanda-tanda bahwa Al-Mahdi memang sudah berada di tengah-tengah kita. Tidak hanya berada di tengah-tengah kita, namun juga sudah diutus di tengah-tengah umat. Rekan sekalian, bagaimana sejarahnya? Alhamdulillah berkomunikasi kembali dengan yang bersangkutan. Dan saya kaget, ternyata yang bersangkutan itu teman saya ini masih di bawah umur saya, ternyata sudah menduduki posisi seorang pejabat, dan itu di BMKG. Saya jadi teringat bahwa hasil analisa BMKG ini akan menambah satu kekuatan informasi bagi saya. Maka saya sering
berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Saya bertanya kepada yang bersangkutan tentang masalah-masalah yang ada hubungan dengan gempa dan berbagai bencana. Dan dia berkali-kali memberikan informasi. Bahkan yang menarik yang diucapkan dia adalah ini memang baru pertama kali satu peristiwa sejak manusia dilahirkan. Dari analisa dia, terjadinya gempa yang terus-menerus luar biasa. Dia katakan gempanya belum pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Dan ini merupakan satu informasi bagi dunia. Memang ada satu perubahan yang tidak biasa dan luar biasa. Nah, setelah saya banyak mendapatkan penjelasan dari yang bersangkutan, petinggi BMKG ini, saya akhirnya menyampaikan sebuah penjelasan ke yang bersangkutan bahwa sesungguhnya ini sebuah tanda telah munculnya Al-Mahdi dan ada di tengah-tengah kita. Dan kemudian yang terpenting justru Al-Mahdi ini dikaitkan dengan gempa itu adalah tanda bahwa Al-Mahdi sudah menyampaikan pesannya, sudah memberitakan informasi yang dia terima, pesan-pesan dari Allah. Maka itulah sebuah tanda yang paling penting yang sekarang diabaikan oleh umat Islam. Karena jelas dalam hadisnya bahwa bagaimana kita tahu Al-Mahdi sudah diutus di tengah-tengah kita? Bagaimana kita tahu Al-Mahdi sudah ada di tengah-tengah kita? Yaitu dengarkan apa yang Rasulullah sampaikan, bahwa tanda yang paling penting dari semua tanda adalah terjadinya gempa yang terus-menerus. Nah, yang bersangkutan sudah tahu ini, sudah saya sampaikan. Namun, ternyata memang hidayah itu tidak mudah. Walaupun tanda itu sudah begitu jelas sekali. Apa yang membuat dia yakin? Tadi malam membuat pengakuan kepada saya. Akhirnya dia mengatakan, "Dik, saya sekarang yakin bahwa Muhammad Qasim itu benar Al-Mahdi." Namun dia berpesan, tolong kalaupun saya menyampaikan ini ke sosial media, maka dia pesan kepada saya untuk tidak menyebut nama-namanya. Karena apa? Karena dia masih menjabat, ya, dan posisi strategis di BMKG ini. Rekan sekalian, sekali lagi ini membuktikan yang pertama adalah hidayah Allah itu bisa datang kepada siapa saja. Bahkan saya pun tidak menduga, karena beliau salah satu orang yang sudah berkali-kali komunikasi dengan saya. Saya yang bertanya tentang perkembangan-perkembangan di belahan dunia dengan berbagai musibah, khususnya gempa dan sebagainya. Ya itulah, saya hanya berharap informasi itu saja. Walaupun di media sosial banyak informasi tentang gempa-gempa, tentang musibah-musibah, bencana-bencana. Namun, saya ingin mendapat penjelasan lebih. Itu tujuan saya. Dan tidak berharap dia percaya. Kenapa? Karena pertama, dia memang termasuk orang yang relatif
keyakinannya condong kepada Salafi. Ya. Kedua, dia tidak begitu percaya dengan soal mimpi. Jadi bagi saya, ya sudah, hubungan saya dengan dia cukup pertemanan, dan itu cukup bagi saya karena saya mendapat informasi lebih tentang berbagai macam bencana yang terjadi di berbagai belahan dunia ini. Sebagai informasi tabayun langsung, selain daripada mendapat informasi dari sosial media. Itu saja tujuan saya. Namun alhamdulillah dia mengatakan tadi malam kepada saya, Kang, saya yakin pertama bahwa seorang mujadid itu memang harusnya sudah lahir, sudah muncul, sudah kelihatan bisa dianalisa di tahun 2024 ini. Karena saya bertanya kepada ustadz saya, juga saya membaca berbagai macam informasi di sosial media, bahwa memang seharusnya sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa mujadid itu akan lahir, akan muncul, akan mulai nampak jelas sosoknya setiap 100 tahun. Berarti dia berpikir seharusnya sudah ada sekarang ini. Sudah mulai bisa kita analisa. Sudah bisa dilihat rekam jejaknya. Sudah bisa masyarakat menilai. Itu dalam pemikiran dia. Dia bilang, saya seharusnya sudah bisa menilai. Namun, informasi dari kamu tetap meragukan saya karena melihat sosok Muhammad Qasim. Apalagi saya kurang begitu percaya dengan mimpi-mimpi gitu. Jadi dia lebih percaya kepada apa yang diarahkan, apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadznya. Namun dia hanya berpikir bahwa secara akal sehat seharusnya mujadid itu bisa dinilai. Yang menonjol adalah bukan soal kepandaian di dalam konteks hujah dan dalil. Dia yakin pemikirannya bahwa mujadid yang terakhir ini memang seharusnya sosok Al-Mahdi. Maka seharusnya yang menonjol dari sosok mujadid terakhir adalah dia memiliki petunjuk yang bisa diperhitungkan dan tidak sedikit lah. Itu analisa dia. Dan luar biasanya dia akhirnya mencoba untuk percaya, untuk mulai menganalisa, membaca lagi tulisan-tulisan yang saya share setahun yang lalu tentang hadis-hadis yang saya sampaikan kaitan dengan Muhammad Qasim dan Al-Mahdi ini. Akhirnya yang bersangkutan katanya sih 2 hari yang lalu membaca lagi, scroll chat yang saya share tentang hadis yang ada kaitan dengan keberadaan Al-Mahdi. Akhirnya semalam dia menangis, yakin bahwa apa yang disampaikan oleh saya benar. Karena ada satu yang dia pikirkan adalah teks kalimat bahwa hadis tersebut bermuatan diutus. Jadi itulah yang dia membuat kaget. Tadinya dia mengabaikan teks kalimat itu, pendalamannya dia abaikan. Ya, dia hanya tidak yakin saja dengan Muhammad Qasim. Jadi hatinya tertutup dulu melihat sosok Muhammad Qasim yang sepertinya tidak mungkin ini adalah
Imam Mahdi. Ya. Dan ternyata semalam dia baru baru memahami, baru membuka hati bahwa ternyata teks kalimatnya itu adalah diutus. Jadi apa yang disampaikan saya 1 tahun yang lalu, baru dia terbuka hatinya bahwa seharusnya memang sudah menyampaikan informasinya, sudah menyampaikan petunjuknya seharusnya menurut dia. Maka coba dia terus mendalami ya tulisan-tulisan yang saya share. Demikian juga dia baca beberapa mimpi Muhammad Qasim dari kumpulan mimpi yang saya juga share. Ternyata semalam jam 9 tepat dia akhirnya mengakui bahwa Muhammad Qasim adalah calon Imam Mahdi, bahwa Muhammad Qasim adalah hanya satu-satunya orang yang murni mendapat petunjuk dibandingkan dengan pengakuan-pengakuan atau keyakinan orang lain di berbagai belahan dunia. Karena dia tahu, dia kebetulan juga memang senang dengan teknologi, dia senang juga dengan informasi dunia ya. Maka dia juga tahu banyak keyakinan orang di berbagai pelosok dunia tentang sosok Al-Mahdi adalah sipulan atau sipulan. Dan ternyata hatinya dari sekian banyak informasi, dari sekian banyak keyakinan masyarakat, ternyata semalam dia menjatuhkan pilihan dan keyakinan bahwa benar Muhammad Qasim itu adalah calon Imam Mahdi. Dan saya jujur saja saya menangis juga ya, air mata saya tanpa disadari keluar air mata sedikit ya, karena terharu. Rekan sekalian, bisa dibayangkan orang yang bergelut dengan dunia gempa, musibah, banjir, kebakaran dan sebagainya yang ada hubungan dengan keadaan dunia, yang ada hubungan dengan bencana, yang ada hubungan dengan musibah, itu saja, dan sudah tahu hadisnya, sulit mendapat hidayah. Kenapa? Karena dia awali dengan ketidakyakinan sosok, diawali dengan materi. Jadi ketika melihat Muhammad Qasim demikian, walaupun dalilnya begitu lengkap, orang menjadi ragu. Nah, alhamdulillah rupanya yang bersangkutan akhirnya sedikit merenung, terus berpikir, seharusnya mujadid itu sudah bisa kita nilai, dia bilang. Seharusnya mujadid itu sudah bisa kita tracking bagaimana profilnya, seharusnya mulai bisa dianalisa oleh umat Islam. Nah, itu pemikiran dia. Dan ternyata alhamdulillah dari pemikiran dasar itulah dia mencari, walaupun sudah saya sampaikan sejak lama, tetapi sekali lagi ketika hidayah itu belum turun, maka kepedulian hampir tidak ada. Rekan sekalian, beliau ada di salah satu petinggi BMKG, dan beliau meminta tidak menyebutkan namanya. Kemudian beliau juga insya Allah memiliki akses ke beberapa petinggi negara lain
dia akan coba untuk bergerilya ya, kepada orang-orang yang dia yakini tidak akan mengganggu dan tidak akan terganggu dengan informasi ini. Tetapi dia memohon kepada saya untuk tidak menyampaikan ini nama dia ke publik. Tapi kalau sekedar menyampaikan, saya kan malam izin ya untuk menyampaikan ini, berita baik ini, dan beliau mengizinkan, namun jangan sampai menyebutkan nama ya. Kalau tidak menyebutkan nama kan pejabat BMKG kan banyak, jadi orang tidak akan tahu ya. Insya Allah saya kira ini satu berita yang seharusnya dipikirkan oleh ustadz-ustadz akhir zaman, dipikirkan oleh tokoh-tokoh yang sering membahas tentang masalah-masalah ada hubungan dengan mujadid ya. Rekan-rekan yang ada di seluruh pelosok, ini menambah energi kita, menambah satu semangat kita, bahwa orang yang bergelut dalam dunia analisa gempa dan bencana, alhamdulillah sudah dapat hidayah dan yakin dari hasil analisa dia yang panjang, mujadid dikaitkan dengan gempa dan dikaitkan dengan sosok Al-Mahdi. Tidak ada lagi yang dia yakini kecuali Muhammad Qasim bin Abdul Karim.